欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Iya, selamat siang teman-teman siang. semuanya. Apa kabar? Ini kesalahan bukan pada Handphone. internet Anda ya, Ya, tapi pada tenggorokan ada saya. Kakak penyiarnya. Ambil suara dulu, 1, 2, 3, ha 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 gitu ya. Ini baru Ya, masuk, muncul. masuk, Jadi masuk. agak terlambat ya. Selamat siang, apa kabar? Sehat selalu. Ya, selamat siang. Jadi Suhu udara yang tidak menentu. Semoga saja teman-teman juga selalu sehat ya. amin. Jadi di hari yang spesial ini kita juga bakal berbagi hal-hal yang spesial juga. Iya, Iya. spesialnya karena hari ini pas 99 ya. 9 Nah. kembar. Kalau 99, oh ya kita mulai aja deh kali Oke, ini ya. Iya. siap. 2, 3. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Kali ini kita bertiga, saya Farini, Amina Chandra. Dan saya Aditya. Yang mana di hari ini kalau kita lihat tanggalan nih ya, itu adalah 99. Ya. 9 Artinya apa? September. Kan Ya. kita tahu sendiri kalau masyarakat Tionghoa kan kalau angka 9 tuh bagus. Ya. Itu boleh bilang Jojo. Jojo berarti Yong abadi, Jojo, kepanjangan. abadi, betul. berkelanjutan. Ya. Iya. Sang Jojo kan. Betul. Biasanya kan Papa Jojo. Begitu boleh bilang nggak sempurna tetapi mendekati sempurna karena yang Ya. sempurna itu hanya adalah yang di atas ya kan. Ya. Kita jadi 9 dan 9 ini juga kebetulan ada orang yang berulang tahun ya pasti ya. Ya Iya, pasti pastinya, ada. pastinya. Setiap hari kan pasti ada yang berulang tahun. Jadi kalau yang udah berulang tahun 99 ya berarti ya akan langkahnya lebih bagus lagi ya. Betul. Nah, tapi selain itu karena tanggal 9 bulan 9 dibolak-balik kalau penulisan dari Taiwan maupun penulisan Indonesia itu sama 99. Betul. Biasanya kan bingung kan bolak-balik ya. Nah, ada banyak hal-hal nih yang mungkin bisa dibagikan ya di hari ini ya. Betul. Yang pertama-tama adalah Ya, itu adalah terkait pameran semikonduktor ya teman-teman ya. Dan ini yang namanya semikonduktor itu merupakan alat yang penting yang dimana untuk saat ini kebanggaan khususnya Taiwan. ya bisa dibilang begitu ya, kebanggaan dan Taiwan juga banget. seluruh alat-alat elektronik di rumah baik itu bahkan lampu, jam, komputer, Semua pakai laptop, chip. semuanya pakai chip dan maka dari itu ya yang namanya pameran semikonduktor ini sangat penting sekali nih ya teman-teman ya. Dan kali ini hari ini tepatnya tanggal berapa ini? 9 September. Coba deh, kesalahan bukan pada tenggorokan Anda tapi kepada 9 September ya untuk pamerannya itu udah dibuka ya, tetapi kayaknya masih belum terbuka untuk umum. Iya, baru Ya, terbukanya bukanya untuk tuh besok ya, untuk, yang untuk umum. istilahnya buyer ya. Iya, ini untuk yang pelaku industri lah. Pelaku Biasanya kan industri, seperti itu betul. ya. Hari pertama bakal dibuka untuk ya sesama pelaku industri biar mereka bisa dan media berdiskusi, juga, menjalin kerjasama juga. Yang mana yang untuk yang tahun ini katanya itu dari pihak penyelenggara itu bakal mengambil tema kecerdasan buatan atau ya, AI. Karena kan AI. akhir-akhir ini semuanya AI. Betul. Bahkan handphone udah AI, kamera juga udah mulai merambah ke AI Nanti gitu loh. perabot rumah juga pakai AI. Betul. Sampai sekarang kita jadi ragu sebenarnya yang cerdas itu si robotnya ini atau si yang
alatnya ini atau kita Manusianya. sendiri. Ngomong-ngomong soal robot ya, untuk pameran semikonduktor ataupun ya bisa disingkat aja Semicon ini, Semicon, itu juga mengambil tema otomotif dan juga robotik. Nah, jadi bisa serba dilihat robot tuh ya. robot-robot pintar yang ada di Hati-hati sana. manusia akan tergantikan. Iya, gitu loh. Itu dari dulu memang sudah membuat orang galau sih. Betul. Tapi tentu saja ya kalau ini biar bagaimanapun robot adalah buatan manusia. Jadi ya selama kita bisa memanfaatkan apa yang kita ciptakan, apa yang kita buat, tentu saja tidak ada masalah. Betul. Tinggal aja matiin aja klopnya listriknya, habis dah. Iya, betul, betul, Kalau betul, betul. manusia kan nggak ada listriknya. Ya. Mungkin kalau robotnya nggak dikasih matiin, Nggak dikasih, kita matiin duluan. Makanya kita mungkin bikin tombol tersembunyi yang gimana kalau macam-macam nih ya. Kamu macam-macam nih robot, tak mati lah. Tapi kita kan nggak Gitu. tahu gitu loh. Misalkan ya contohnya pernah nggak nonton film yang namanya Terminator? ada. Oh, iya. Terus Tahu kan ada filmnya menceritakan apa, tahu kan? yang Lupa sih. Guru robot juga ada kan? Iya bisa dibilang begitu. Intinya kita lihat aja kayak Terminator. Kan ya namanya Terminator, robot-robot yang emang tujuan utamanya adalah untuk membasmi manusia. Iya. Tapi siapa yang ngebuat robot ini? Manusia juga. Kan awalnya manusia, tapi karena robot ini terlampau pintar gitu ya. Jadi kayak ada satu pabrik yang diam-diam selama beberapa periode itu kayak merakit robot-robotnya sendiri. Bahkan kayak supply listriknya itu mereka yang bangun. Iya. Jadi Bahkan mungkin aja mereka nih ada juga kemungkinan dari nih. masa depan mereka datang ke waktu sekarang Iya, untuk hancurin. ngancurin manusia. Iya. Ih, kebanyakan nonton film deh kalian deh. Ya, tapi kan Tapi siapa tahu itu Iya akan sih. menjadi kenyataan. ya kerennya di situ. Nah, dan untuk hari ini ya pameran Semicon ini juga dari Presiden Lexington juga udah turut hadir ya. Dan juga untuk kali ini katanya itu diperkirakan ada 1.200 perusahaan Wow. yang hadir dalam acara Acara. Semicon ini ya, yang terbagi dari 56 negara dan juga udah ada katanya itu sampai 4.000 stand. Dan otomatis nih bagi Anda yang memang penasaran dengan yang namanya kecerdasan buatan, robotik dan juga otomotif ya, ini berarti surganya Anda. Iya sih. Ya apalagi kan Taiwan emang pusatnya semikonduktor gitu. Betul, dan di mana-mana Taiwan terkenal di dunia nih dengan semikonduktornya. Betul. Salah satunya TSMC yang boleh Iya. bilang sampai sekarang belum tergantikan di dunia ini. Belum, Dan belum. ngomong-ngomong soal 9 September, kebetulan juga dipilih nih 9 September itu Iya. sebagai hari diresmikannya sebuah kementerian di Taiwan, Wih. yaitu Kementerian Olahraga. Oh, jadi sebelum ini nggak ada ya Taiwan Nggak ya? Nggak ada. Oh. Dia Adanya, kayaknya di bawah mana ya? di bawah ke pendidikan kebudayaan ya? ke olahraga, pendidikan olahraga. Jadi di bawah Kementerian Pendidikan. Oh. Tapi sekarang dikeluarkan, maksudnya didirikan sendiri nih, terpisah sebagai Kementerian Olahraga. Dan juga menterinya ini juga merupakan atlet yang mungkin Baru udah saja mendapatkan medali emas Bukan baru saja, ini Olimpiade. kedua kali nih. Kedua kali ya. kedua kali Enggak, nih. yang terakhir kan dia juga dapat. Oh ya baru saja Iya, di baru situ saja. ya. Ya. Itu kayak atlet bulu tangkis badminton ganda namanya Liang yang menjadi menteri. Wah. Nah yang pasti nih tentu saja ya, ini sesuai dengan yang namanya kampanye dari Presiden Lexington pada saat pemilu kemarin ya, tahun 2024 kemarin ya, itu Ya. yang mana diadakan beberapa opini atau beberapa usulan nih ya. Pertama itu membangun Kementerian Olahraga. Jadi kalau di Indonesia mah dari dulu udah ada ya. Udah. Menpora. Nah, kemudian juga katanya untuk istilahnya Melibatkan mempromosikan generasi olahraga muda. semua ke dalam masyarakat. Jadi lebih menggalakkan olahraga di masyarakat secara keseluruhan dan juga berupaya supaya ada merek produk olahraga yang secara internasional dari Taiwan. Ya, termasuk juga pemerintah Taiwan sendiri, mereka ingin melibatkan kebijakan pemerintah atau juga dalam misi pelaksanaan kebijakan pemerintah ini melibatkan generasi muda. Jadi tidak melulu orang tua yang dianggap lebih kompeten, tetapi anak-anak muda ini juga dilibatkan mereka dalam membangun negara. Tapi baru kemarin ini kan boleh bilang olahraga ada benar olahraga untuk yang lansia, untuk yang lanjut Enggak, usia. maksud Aminah jadi untuk termasuk dalam pejabat-pejabat pemerintahannya juga banyak sekali menteri-menteri yang kita rasa mereka usianya itu masih muda. Ya. Memang sih sekarang sudah harus ya, memang istilahnya ya muda bukan berarti mereka tidak ada kompeten untuk menjadi menduduki tempat yang atas. Tapi maksud Fahri ini olahraga ini dia sengaja untuk memasyarakatkan ke seluruhnya, karena baru beberapa waktu lalu kan ya sempat tuh ada olahraga untuk kaum di atas 35 tahun. World Masters Games. Iya, World Masters Game. Jadi olahraga tuh tidak pandang usia. Dan olahraga kita tahu sendiri banyak sekali Taiwan ya memberikan fasilitas buat masyarakatnya untuk berolahraga. Iya. Yang paling gampang-gampangnya deh panjat gunung.
kan termasuk olahraga sebenarnya kan. Ya. Cuman dianggap jadi sebagai suatu kegiatan secara umum bagi masyarakat. Iya. Kemudian sepeda juga. Ada lumayan bagus. Jalur gitu sepeda, ya. jalur jalan kaki juga banyak kan. Iya, banyak. Jalur-jalurnya boleh bilang ya olahraga itu banyak sekali lapangan-lapangan yang memang dipersiapkan untuk masyarakat. Jadi kalau kita ke pinggir sungai udah ada lapangan baseball dan lain sebagainya. Ya, basket, semuanya adalah intinya seperti itu sih ya. Dan selain untuk yang itu, hari ini juga dikenal dengan sebagai namanya Hari Asuh Dunia. Dogi-dogi. Hari anjing. Hari anjing Bukan nasional. sedunia, nasional. Ya, Untuk di nasional. Taiwan. Nasional untuk di Taiwan. Karena kalau tidak salah untuk Hari Anjing Sedunia itu jatuhnya pada tanggal 26 Agustus. Sementara untuk di Taiwan sendiri itu adalah jatuhnya pada 9 kembar atau 9 September. Ya, yang mana sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Hewan, Taiwan sendiri menetapkan tanggal 9 September ini sebagai Hari Anjing. Ya, karena mungkin sesuai dengan pelafalan ya Mandarin. Oh, Coco, Koko gitu ya. Kalau bahasa Hokkien ya. Bahasa Hokkien kan kau. Kau itu 9 dan anjing itu juga kau. Dan kamu juga kau. Itu bahasa Indonesia. Kamu sempat hening sebentar. Kamu juga kau. Jadi setiap tahun di mana Hari Anjing ini sangat menarik perhatian bagi kelompok perlindungan hewan. Berharap mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka agar masyarakat juga bisa lebih memperlakukan binatang-binatang anak bulu ini dengan baik. Nah, kemudian sebenarnya dari beberapa negara juga masing-masing punya Hari Anjingnya nih. Gimana nih? Contohnya di Perancis jatuhnya pada tanggal 16 Agustus. Udah liwat ya. Nah, itu kenapa bisa menjadikan 16 Agustus ini sebagai Hari Anjing? Karena dari seorang Santo Roch yang menyelamatkan banyak nyawa pada saat itu terjadi ada kejadian penyakit menular atau wabah. Kemudian karena dia sendiri juga tertular, akhirnya dia diasingkan di hutan, di tempat hutan. Nah, pada saat dia sekarat, ada seekor anjing yang sangat setia mendampingi dirinya. Maka dari itu mereka juga dari Santo Roch sendiri yang dipilih sebagai Santo Pelindung Anjing. Kemudian dia juga menetapkan satu hari sebagai hari khusus untuk Hari Santo Pelindung Anjing. Berharap agar masyarakat sedunia mereka yang juga peduli dengan binatang yang dekat dengan mereka atau binatang piaraan mereka. Ya. Jadi memang si anjing memang terkenal sebagai binatang yang setia ya. Iya. Tapi ya itu dia di Taiwan sendiri karena ya mungkin nggak cuma di Taiwan ya seperti tadi ya. Betul. Selain di dunia ini sekarang mulai banyak orang yang berpikiran lebih baik memiara atau membesarkan anak bulu dibandingkan anak sendiri. Iya. Ya kan? Dari sisi salah satu Taiwan. Katanya sih lebih murah. Betul. Ya lebih murah, tapi kan kalau seandainya kita tuh membiayai memelihara itu adalah anak sendiri, setidaknya itu bisa jadi modal, kemungkinan jadi modal karena setelah dia dewasa, setelah dia terjun ke masyarakat bisa menghasilkan uang. Kalau guguk enggak. Kalau menghasilkan uang. Iya, kalau menghasilkan uang, setidaknya masih ada nih. Kalau menghambur-hamburkan? Nah, itu lain masalah. Kalau yang ini kan pasti menghambur-hamburkan. Ya, kalau jadi anabul intinya, ya. Kurang lebih sebagai salah satu pilihan lah bagi masyarakat Taiwan. Jika kalau emang nggak mau punya anak, ya anabul salah satunya seperti ya, itu. mungkin juga bisa sebagai teman dalam hidupnya. Betul. Nah, kemudian di bulan Oktober di Kanada juga menjadikan bulan Oktober pada minggu kedua menjadikan hari tersebut sebagai Hari Anjing. Mengapa mereka memilih ada satu hari khusus dirayakan kepada anjing? Karena kita melihat ya dari letak posisi Kanada sendiri itu kan di lintang yang cukup tinggi dan cuaca dinginnya itu cukup ekstrim. Dan di masa lalu di mana anjing-anjing mereka ini digunakan sebagai binatang untuk menggeret kereta. Ya. Sebagai transportasinya. Anjing apa tuh? Anjing husky ya. Ya, husky. Nah, di situlah mereka melihat bahwa antara hubungan anjing dan manusia itu cukup dekat. Anjing itu sangat membantu aktivitas manusia. Jadi mereka memilih juga satu hari khusus, tepatnya hari minggu kedua di bulan Oktober sebagai Hari Anjing. Dan pada hari tersebut, anjing-anjing maka diharapkan dari tuan-tuan pemiliknya untuk memberikan mereka makanan yang lebih lezat. Dan khusus untuk anjing penarik kereta diliburkan, dikasih cuti. Terserah, pokoknya jangan kerja di hari itu. Pokoknya jadi seperti hari ibu, hari spesialnya ayah, ya.
Tapi apa. kalau menurut saya dari seluruh dunia yang paling ramah dengan anjing itu mungkin di Indonesia. Oh, ya? Oh, ya, bisa? kok bisa? Tiap hari ngomongin terus. Soalnya kalau itu kan tiba-tiba disalipin gitu dengan kecepatan yang tinggi, Diingat terus gitu ya. Terus perut lapar, ada tukang bakso lewat, nggak taunya nggak dengerin tuh kita manggil dia kan canda. Oke, lanjut lagi di bulan November, 1 November di Jepang juga menjadikan sebagai Hari Anjing. Dan ada yang bilang bahwa sebenarnya banyak orang Jepang mereka sangat menyukai binatang piaraan ini, yaitu anjing. Jadi mereka menetapkan Hari Anjing itu 1 November karena kan tulisannya 111. Ya. Mengapa demikian? Dimension langsung hari ini. Bukan. Dot itu kan 111 atau bang. Oke, coba gimana dong? Ya, 111. karena dalam pelafalan bahasa Inggris 111 dan di mana kalau ucapan anjing menggonggong dalam bahasa Jepang itu hampir serupa dengan bahasa Mandarin. Anjing menggonggong apa? Wang. Ya, jadi seperti 1111. Jadi memilih 1 November. Jadi 111 gitu. Nah, jadi setiap negara juga punya suara anjing atau gonggongan anjing yang bermacam-macam ya. Contohnya di Jepang dan di Taiwan itu sama. Bunyinya mata uang. Wang. Ya, mata uang. Kalau di Indonesia guguk. guguk. Kalau di Inggris ya bark. oh bark. Wuf lah. Kalau di Vietnam, Dia kan nonton Tintin nih kalau kayak gini. kalau di Vietnam Aduh, nggak tahu deh. Gimana dong? Cao, sin cao. Apa itu kok? Ya kali ini macam-macam ya, pokoknya itu istilahnya sebenarnya bunyinya seperti apa sih, tentunya tidak ada yang bisa tepat, cuma kecuali si asu itu sendiri ya yang baru bisa mengetahui. Oke teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini dan kita akan lanjut untuk live-nya. Oh jadi hebat juga ya, ada Hari Anjing nasional ada hari ya. kucing nggak ya? Hari kucing bisa jadi Kayaknya ada lah. Ada ya. Hari-hari yang aneh-aneh kayaknya semuanya ada lah. Kalau anjing ada, kenapa kucing nggak ada? Nggak tahu ya, tapi Nanti ada hari iguana. Iya, macam-macam. Nanti ada hari ular. mungkin langsung ke reptil kali. Hari Iya, reptil reptil, sedunia. Yang pasti tuh ya kalau untuk show kan ada show anjing, tapi nggak ada show kucing. Itu dia masalahnya. Ada. Show Di itu Vietnam kalau ada. Vietnam, show, itu kalau show macan kan, jadi show show kucing. kelinci. Kelinci. Oh kelinci Jadi jadi kucing, jadi dia nggak ada kelinci gitu. Nggak ada. Oh jadi mesti ada hari kelinci kali ya. Berantem mereka, kucing yang menang. Di Vietnam. Tadi ada orang yang nggak tahu bahas apa bagaimana pelafalan untuk Nggak, gua bahasa asal Vietnam sebut. kalau anjing guguk. Asal sebut. Ada Asu di gimana? 8 Agustus hari kucing. Ini ada. Oke, Jadi berarti- lebih jago kucing dibanding anjing. Ini di Karena- Taiwan punya nih. Hari kucing Seluruh nasional. dunia, seluruh dunia. Ya Oh, yang- sebenarnya sih seluruh dunia atau enggak itu kan tergantung dari negara masing-masing ya. Itu mungkin secara mayoritas Enggak. aja sih, nggak berarti semuanya. Yang kucing udah go internasional. Oh, iya. Ya, yang anjingnya tetap nasional dulu. Anjing ada 26 Agustus. Oh, 26 Agustus. Ada. Jadi macam-macam sekali ya. Nah yang pasti itu ya adanya hari apa juga tergantung dari manusianya sih. Ya, Yang ngomong-ngomong pasti nih. kok nggak ada hari manusia. Ada nih, Apa? ada salamnya nih dari pendengar kita. Edi Setiawan. Sri Mas Ria. Oh Sri Mas Bilang Ria. Surabaya menonton, makasih, salam sehat buat semuanya. Amin. Kalau ngomong soal sehat, aduh, ilah ini hawanya nih rubah-rubah begini membuat suara tuh jadi semakin serak-serak becek, Iya. suka au gitu. Jadi nggak kalah dengan au. Ya. Gitu ya. Ini gonggongan Kadang-kadang suka anjing ngegonggong. Ya, kemudian masih Gonggong. ada salam juga dari Dwi Budi Raharjo. Selamat Iya, siang, apa salam kabarnya jumpa. Kemudian masih ada semuanya? Bung Edi Setiawan. Selamat siang bilangnya. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya untuk yang di Indonesia nih cuacanya nih? Iya. Apakah sama seperti Taiwan? Nah, Taiwan ini sekarang mestinya sudah masuk musim gugur, meskipun masih dalam bulan setan ya, masih Iya. ya. Iya. Bulan setan baru akan berakhir nanti pada akhir-akhir September, 23 September. Ya, Nah. maka dari itu sih di hari yang sangat spesial ini, tadi kan bilangnya Yong Jojo. Jojo kan abadi, nggak ada orang yang propose ataupun kayak nembak gitu loh. Maksudnya kayak mengutarakan isi perasaan, isi hatinya ke lawan ke gitu. pasangannya. Karena pas lagi di bulan hantu. Jadi nggak berani. Cuma tetap aja kan apa namanya
Takutnya nanti Ya kan, yang bahkan cang-cang kayak cucu. misalkan kayak pernikahan, Ah, ah. pikirnya apa nih? Misal kalau dari budaya masyarakat Taiwan ya, dari Tionghoa. Tionghoa, kan dari angka 99 kan bagus. Betul. Iya kan? Betul. Ya kan? Tapi ada nggak nih orang yang pernikahan ini segala macam? Mungkin ada, tapi Mungkin ada, lebih sedikit gitu Iya, loh. betul. Langsung lesu kok untuk Ya, lesu langsung untuk nggak berani permintaan kan? kayak gitu ya. Bulan hantu. Padahal sayang ya, yo Iya. abadi. Percaya atau nggak percaya Ya, ya, percaya nggak masyarakat percaya, Tionghoa tetap masih melihat kondisi yang ada karena mereka juga akan ada perhitungan feng shui. Iya. Nah, itu kan sepertinya kurang pas jika merayakan hari-hari kegembiraan di bulan hantu. Ya. Iya. Jadi ya itu dia boleh bilang ya antara tradisional dan modern. Sebenarnya mesti ikutin yang mana? Kalau ikutin yang modern berarti kita cari murahnya aja. Banyak orang yang boleh bilang sekarang huntingnya tuh hunting ya rumah lah atau nikah merit biar bisa ada diskon gede-gedean. Betul. Iya kan tuh mereka bilang lihat aja kalau saya bilang bulan setan tiap kali tuh hari cinta kasihnya untuk masyarakat Tionghoa itu juga jatuhnya di bulan setan. Jadi maksudnya apa? Oh iya. Cicing-cicing cia. Kan Iya. bahasanya bulan Posisi ketujuh. di bulan hantu ya. Pasti bulan hantu. ketujuh. Nah, bulan hantu itu bulan ketujuh. Tapi itu beda soalnya, Kak. Apa bedanya? Karena Cixing Cie itu Memang kan itu dari kayangan dan hubungan manusia dengan dewa di atas. ya kita juga hubungan ya maksa juga. Ini juga ada salam lagi nih dari teman kita bernamakan Mute. Mute atau Mute ya. Oh. Hadir Sithun. Nah, Ngomong-ngomong hadir di situ nanti nih pada tanggal 19 ya. Di Taichung ada pameran bukan pameran sih, World Bird Fair. Ya, Iya, pameran Pameran sedunia. bingung. Pakai bahasa Inggris gitu lupa Iya, ya. jadi apa itu pamerannya? Itu pameran mengenai burung ya. Itu yang Segala perdana macam tuh, burung. perdana di Taiwan, yaitu berlangsung selama 4 hari dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Maksudnya September. itu bakal Tempatnya dipamerkan di mana fotonya. Taichung. Fanny lihat dulu ya. Atau alamat burung lengkap. Karena Fanny bukan tinggal di Taichung. Bagi yang teman Taichung, kali-kali ada yang tahu nih. Nah, ayo gimana? Iya, Jadi yang Di hari yang Taiwan juga spesial ini. tuh tempat yang unik ya. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang sebagai pengamat burung. Karena di Taiwan ada beberapa lahan-lahan pertanian itu secara sengaja mereka biarkan. Padahal mungkin bisa digunakan untuk bercocok tanam padi lah atau apa. Tetapi pada masa-masa tertentu mereka khususkan untuk burung-burung yang bermigrasi. Betul. Maka mereka menyisihkan sebagian lahannya itu agar burung-burung ini bisa datang ke Taiwan Square. dan bisa People's mendapatkan Square. makanan di Taiwan. Jadi sebenarnya Taiwan yang juga sangat ramah kepada burung-burung migrasi. betul, iya. Jadi itu akan diadakan di People's Square. People Square Taichung. di Taichung. Jadi kalau teman-teman ada yang sempat ke sana boleh ya berbagi ya. Karena burung boleh bilang lebih banyak sekali ragamnya dan kadang-kadang kecil-kecil begitu dia buka sayapnya bisa ada warna loreng-loreng lah, warna kuning lah, kadang jambulnya doang. Boleh bilang paling boleh bilang luar biasa ya. Dari ketika digambar. tanggal 19 September sampai 23. Jadi kadang-kadang nggak mesti harus mengurung burung tersebut Betul. untuk disaksikan oleh masyarakat, untuk dijadikan sebagai edukasi bagi anak-anak. Tetapi pada saat di Taiwan sendiri banyak tempat-tempat yang terbuka dapat juga kita jadikan sebagai tempat untuk mengamati aktivitas para burung itu. Ya, betul. Contohnya kalau di Taipei mungkin yang paling terkenal itu di Kuantu. Kuantu. Kayak di dekat Kuantu di jalur sepeda pinggirnya itu kayak ada satu rawa. Nah, burung-burung biasanya di situ tuh. Kemudian juga masih ada itu bebek yang bulunya bagus itu apa namanya? Mandarin Duck bukan? Iya, Mandarin Duck Itu juga bukan bisa di situ. merek tas. Bukan. Beneran ada. Iya tahu bebek-bebek bercanda di ya. situ. Dan Iya, kebanyakan tempat biasa kalau di migrasi. restoran kan ada apa buat apa bonekanya kan Yin-yang Mandarin ya. Duck ya. Yin-yang. Dia membawa memiliki Misi makna Mute tertentu ya. tanya nih, bulan hantu Mandarinnya apa, Kak? Kueyue. Kueyue. Kuei itu hantu, Hmm. Yue itu bulan. Bukannya Hao Xiong Ti Yue ya, bukannya? Kuei Yue lah. Iya, Iya, bercanda. namanya bola hantu, Tapi tapi kita ketika biasanya kita ngomongnya Hao Xiong Ti. ngomong hantunya itu Hantunya, kita sebut Hao dengan Xiong Hao Ti. Xiong Ti Kita atau nggak mungkin teman bilang baik. Nah, jadi ya takut tersinggung dia nanti. Langsung naik ke pundak gimana? Terus nggak mau pulang. Nah, Nggak mau kan pulang. susah. kalau kayak gitu susah Kan ya. katanya Jojo. Itu susah. Abadi lagi. Wah, kalau udah abadi mah repot itu kan Maksudnya di diikutin terus kan. pundaknya kekal abadi. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk hari spesial di tanggal 11 September dari Semicon berlanjut ke hari Asu.
nasional ya, sampai ke Hari Kucing juga udah kita bahas. Sama itu ya, Sama pertama Hari kali Burung. Sama burung. Pameran burung. diresmikannya adanya Oh ya, Kementerian Menteri Olahraga Olahraga. Semoga olahraga Taiwan makin lama makin jaya ya, Maju. karena kita Betul. lihat sendiri olahraga prestasinya lumayan banyak ya Iya. untuk Taiwan sendiri. Ya, jadi Sama yang pasti adalah hari penting untuk Anda yang berulang tahun atau untuk ya keluarga Anda, untuk doi Anda yang Happy berulang tahun. birthday to To you. you. Taruh di- Ini langsung kan. Kebetulan keluarga Farid ini banyak yang September sih. Oh gitu. Jadi Happy kalau September birthday. Cai Yilin juga ya bulan September. Wih, Jolin Tsai, Jolin Tsai. penyanyi terkenal Apa enggak yang namanya kondangnya Cai ini Taiwan. nggak ada. Oh ya, wah. Jadi kita mengucapkan happy birthday to you Happy ya. birthday to you. Oke deh, sekarang kita akhiri dulu ya untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Happy birthday untuk Anda yang berulang tahun di bulan September. Dadah.